Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di tengah kemeriahan musim perayaan ini, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi, apa sih makna sejati dan pengharapan yang sesungguhnya ada di dalam kisah Natal? Kita mulai ya. Kita semua pasti tahu ya, Natal itu identik dengan lampu-lampu, lagu-lagu, kumpul bareng keluarga. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, di balik semua kemeriahan itu, sebetulnya apa sih pesan inti dari Natal? Oke, kita akan lihat sama-sama. Kalau harapan Natal itu, bukan cuma perasaan hangat sesaat aja loh. Harapan ini dibangun di atas sebuah fondasi teologis yang sangat kokoh. Jadi ada 3 pilar utama nih yang menopang pengharapan ini. Kita akan telusuri satu persatu, mulai dari rencana kedaulatan Allah, lalu bagaimana Kristus menjadi pengenapan dari janji-janji, dan yang terakhir, visi pengharapan akan sebuah pemulihan total. Poin pertama ini penting banget, kisah Natal itu bukan improvisasi atau kejadian yang nggak disengaja. Justru ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu memegang kendali penuh atas sejarah dan dia setia sama janjinya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kutipan dari John Stott ini merangkumnya dengan pas banget. Kelahiran Yesus ke dunia itu bukan rencana B, tapi memang dari awal sudah jadi rencana A Tuhan. Oke, pilar kedua ini menegaskan betapa uniknya peran Yesus. Dia itu bukan sekedar nabi atau guru yang baik ya. Dia adalah penggenapan dari ratusan janji yang sudah dinubuatkan selama berabad-abad. Dia adalah sang penebus yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Di sini, R.C. Sproul menekankan sesuatu yang sangat krusial. Pengharapan Natal itu benar-benar berpusat pada pribadi dan karya Yesus sebagai satu-satunya jalan pendamaian yang memang sudah Allah tetapkan sejak semula. Dan pilar yang ketiga, nah ini yang membawa kita melihat jauh ke depan. Harapan Natal itu menjanjikan sebuah pemulihan total, di mana semua kerusakan, semua yang salah akibat dosa, pada akhirnya akan diperbaiki. Timothy Keller merangkumnya dengan sangat indah. Jadi ini bukan sekedar angan-angan atau harapan kosong, tapi sebuah kepastian. Kenapa? Karena pengharapan ini berakar pada karakter Allah sendiri yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Oke, tadi kita sudah bahas fondasinya. Sekarang pertanyaannya adalah, terus apa dong pengaruhnya buat kita, buat kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat. Coba deh kita pikirkan, di tengah dunia yang penuh kecemasan dan ketidakpastian pribadi, keyakinan bahwa Allah itu berdaulat, itu bisa memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Kita bisa merasa damai, bukan karena situasi kita sempurna, tapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Kutipan ini benar-benar memperkuat poin tadi. Artinya, bahkan di tengah situasi yang kelihatannya kacau sekalipun, kita bisa menemukan kedamaian. Karena kita percaya nggak ada satu hal pun yang terjadi di luar rencana dan izinnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan yang kontras banget. Harapan Natal ini mengalihkan fokus kita dari yang tadinya mengejar hal-hal yang sifatnya sementara ke sebuah kepuasan abadi yang cuma bisa ditemukan dalam hubungan dengan Sang Pencipta. John Piper di sini memberikan perspektif yang tajam. Intinya, masalahnya itu bukan pada barangnya, tapi masalahnya adalah ketika kita menaruh seluruh harapan dan bahkan identitas kita pada materi itu, bukannya pada Tuhan. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi, punya harapan ini bukan berarti kita jadi pasif dan diam saja loh. Justru sebaliknya, harapan ini mendorong kita untuk bergerak, untuk bertindak, dan menjadi bagian dari misi Tuhan yang jauh lebih besar di dunia ini. N.T. Wright di sini kasih penjelasan yang bagus banget. Hidup baru yang ditawarkan Kristus itu bukan cuma soal hidup yang nyaman untuk diri sendiri, tapi ini adalah kehidupan yang punya tujuan, yaitu untuk mengasihi, melayani, dan membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Oke, setelah kita ngobrolin kenapanya dan apanya, sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupi pesan Natal ini dalam tindakan nyata? Sederhananya, ada 3 cara praktis yang bisa kita mulai lakukan. Pertama, terus menjaga pengharapan itu tetap menyala, bahkan di saat-saat sulit. Kedua, mewujudkan kasih di lingkungan terdekat kita. Dan ketiga, jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi, ketika kita lagi menghadapi tantangan hidup, ingat deh kata-kata dari Rick Warren ini. Harapan itu yang memberi kita kekuatan untuk terus bertahan, bahkan ketika rasanya semua jalan sudah buntu dan mustahil.
Pengharapan ini juga memanggil kita untuk meneladani Kristus. Seperti yang Billy Graham katakan, esensi Natal itu adalah tentang memberi dan melayani, bukan cuma menerima. Dan itu bisa kita mulai dari lingkungan terdekat kita, di keluarga dan komunitas. Karena pada akhirnya, harapan yang sejati itu nggak mungkin diam saja. Harapan itu pasti akan menginspirasi tindakan. Ia memanggil kita untuk jadi perpanjangan tangan Kristus di dunia yang sedang terluka ini. Dan kata-kata dari Bunda Teresa ini, wah ini jadi pengingat yang dalam banget ya. Saat kita melayani mereka yang paling membutuhkan, mereka yang paling menderita, pada saat itulah kita sedang melayani Kristus sendiri. Jadi, mungkin pertanyaan untuk kita renungkan bersama di musim ini bukan lagi apa itu harapan Natal, tapi lebih ke bagaimana bagaimana Anda bisa menjadi sumber harapan itu bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak.